Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10A ya? Ya, Pak. Oke, siap. Sebelum kita mulai belajar, coba KM-nya. Oh, nggak ada ya? Coba diwakilin aja sama temennya. Wakilnya lah, wakilnya. Siapa kalau? Iya, enggak, dipimpin dulu doa ya. Duduk, siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10A gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini ada yang belum hadir ya? Ada Siapa aja yang belum hadir? ini sama Fajar. Denny, Fajar, sama Hanif ya? Iya. Itu alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada keterangannya. Oh iya, siap-siap. Nanti mungkin sama teman-temannya di ini lagi ya, ditanyakan ya kehadirannya gitu tuh. Kalau sakit, tulis sakit di agenda kehadirannya. Kalau misalkan tanpa keterangan, tolong temannya nanti ke rumah si Denny atau Fajar itu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang puisi ya. Tentang pengertian, unsur-unsur. Nah, sekarang kita mau ke menulis puisi. Ya, kita akan ke prakteknya ya. Coba dilanjutkan. Nah, di dalam menulis puisi ini tujuannya itu adalah untuk menerapkan metode pembelajaran diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu untuk menulis puisi sesuai tema yang sudah ditentukan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Tahu ya unsur-unsurnya ya? Bapak ulas sedikit dulu ya, coba. Nah, unsur pembangun puisi itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk intrinsiknya anak-anak tahulah ya, ada tema, rima, ritme, diksi, gaya bayang atau imajinasi, gaya bahasa atau majas ya. Terus ada unsur ekstrinsik. Nah, di unsur ekstrinsik ini unsur yang berada di luar puisi ya, ada aspek historis seperti unsur kesejarahan, terus aspek filsafat yang berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan, bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini puisi tidak saling terkait satu sama lain. Lalu ada aspek psikologis, yaitu aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Lanjut ya. Nah, ada di dalam unsur pembangun puisi itu dibagi lagi menjadi struktur puisi. Di dalam struktur puisi itu ada fisik, betul. Struktur batin apa aja? Coba dibacakan. Tema, tujuan, betul. Kalau tema, rasa, nada, tujuan itu kan kemarin sudah dibahas ya, lebih lengkapnya gitu ya. Dan nanti juga Bapak akan kirim modulnya di grup kelas kita ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi lah untuk penjelasannya gitu. Lanjut ke struktur fisik. Ada apa aja struktur fisiknya? Tipografi, fiksi, imaji. Nah, dan rima. Nah, ada 6, betul. Nah, di dalam fisik ini berarti strukturnya itu nampak gitu tuh. Ya, nampak bahwa seperti kayak modelan kata konkret, ada tulisannya gitu tuh kata konkretnya. Terus gaya bahasanya seperti apa gitu tuh. Sedangkan kalau batin itu kayak tema kan kita tidak bisa ini ya, harus benar-benar dianalisis secara ini gitu ya. Wah, ini sepertinya teman-teman anak-anak kayaknya masih ngantuk ini ya. Ya, baiklah kalau gitu kita jeda dulu untuk nyanyi ya bareng-bareng. Coba diulang lagi. Di volumenya. Oh, di situ ya.
Yang tahu bisa ikut bareng ya. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai. Lihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseri laksmi biarpun dia diabaikan orang, serja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh dilanjutkan materinya ya. Nah, itu hanya untuk ini aja ya, biar kita nggak ngantuk gitu ya. Iya. Di next aja. Nah, sekarang kita masuk ke materi dalam penulisannya. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Untuk mendapatkan tema, nanti anak-anak bisa memancingnya dengan menggunakan pertanyaan, keadaan di sekitar anak-anak, perasaan anak-anak, maupun berbagai hal yang ada atau yang pernah diamati oleh anak-anak. Ya. Lalu menentukan kata kunci. Kata kunci ini contohnya seperti ini. Ketika kita mengambil kata sekolah, di dalam sekolah itu ada apa aja coba? Ada siswa, kelas, guru gitu. Jadi itu bisa nanti dimasukkan ke dalam lirik-lirik puisi gitu ya. Nah, lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini bumbu dari puisi tersebut gitu. Kalau misalkan seperti perbandingan ya. Kalau misalkan kita cuman kau bagaikan kau adalah wanita cantik. Kan kesannya kayak hambar gitu ya. Tapi kalau dipakai gaya bahasa itu pasti akan lebih indah lagi. Misalnya kau bagaikan purnama yang muncul di tengah malam gulita. Kan jadi terangkat gitu, suasananya terangkat gitu. Jadi lebih ini lagi gitu ya. Lalu ada sebelumnya ya. Nah, ada kembangkan puisi seindah mungkin. Jadi kalau udah ketemu kata-katanya, diksinya, gaya bahasanya, nanti anak-anak coba kembangkan gitu ya. Jangan sampai cuman kata-katanya tuh kayak terlalu simple gitu tuh. Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis puisi. Sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, bahwa kita harus memperhatikan tema. Bahwa dalam puisi itu pasti ada tema. Harus ada tentang apa yang kita cantumkan dalam puisi, ya. Lalu ada kata kunci seperti tadi ya. Lanjut. Ada diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata, betul. Ada rima. Rima? Persamaan bunyi, betul. Dan terakhir ada bait. Iya, bait itu nah di sini tuh dibagi bait. Ada yang pertama distikon, yaitu puisi dengan masing-masing 2 baris. Ada terzina, terdiri dari 3 baris per bait, kuatren 4 baris, queen 5 baris, dan sonata terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Ya.
Nah, sekarang kebetulan kan Bapak ada keperluan nih ya. Jadi agak cepat aja ya. Sebelumnya dulu. Nah ya. Jadi anak-anak nanti berkelompok ya, 3-3 aja ya. Untuk mengerjakan tugas. Tugasnya ini tidak dikerjakan sekarang, tapi dikumpulkan aja di meja Bapak ya. Yang penting Bapak akan menjelaskan dulu teknis dalam pengerjaannya. Tapi untuk pengumpulannya nanti, jadi bisa tenang ya. Iya. Oh itu nggak kebagian di sini ya? Atau di sini aja nih? Ya. Coba dibaca dulu lembar kerjanya ya. Dipahami dulu dan sekarang ini adalah tugas kalian. Coba dilanjut. Kalian amati video ini, ambil sesuatu hal menarik di video ini untuk dijadikan puisi. Ya. Coba kita melihat dulu. Ini dikumpulkannya hari ini ya, setelah beres pelajaran Bapak. Tapi nanti Bapak juga mau ngasih tugas buat tugas masing-masing di rumah ya. Jadi mohon ini untuk dikerjakan ya. Kalau untuk tugas harian itu nanti dikasih batas waktunya 1 minggu. Biar anak-anak nggak terlalu padat juga ya. Dah, boleh dicukupkan saja ya. Baik, sebelum ke tugas harian, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Iya. Nah, untuk tugas harian ini, anak-anak kan sekarang bawa gadget ya. Bawa maksudnya gawai, coba dipindai dulu tugasnya. Pakai ini ya. Dan nanti dikerjakan di rumah. Kalau sudah di-scan mah, udah nanti disimpan aja. Sudah semua? Dia udah di-scan? Udah, iya, siap. Baik, dilanjut. Ya, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Meskipun ya tantangan kita jenuh gitu ya, bahasa Indonesia itu. Tapi pasti ada hal baik dan menarik di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.